Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah Masjid Al-Mawah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat dapat menghadiri majelis ilmu yang insya Allah mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui perantara beliaulah Islam dapat tersebar luas sampai saat ini. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Dengan niat yang tulus dan ikhlas kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kefutuhan, kepahaman serta mudah dalam mengamalkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'alif hadzal kitab Syekh Ihsan Kamil Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. As-salawatul masnunatu was sunatul muakkadah. Sekarang masuk pembahasan tentang salat-salat sunnah dan mana sunnah muakkad ataupun ghair muakkad. Cuma di sini insyaallah akan kita bahas tentang sunnah muakkad. Nah, jadi dalam salat, dalam fardu ada yang sunnah muakkadah ya, atau sunnah muakkad ataupun sunnah ghair muakkad. Ya, sunnah yang bukan yang tidak ya diperkuat ya Rasulullah, terkadang melakukan, terkadang enggak. Nah, maksudnya ghair muakkadah seperti itu. Qala musannifu wa shalawatul masnunatu khamsun. Ya, salat-salat sunnah itu dari kitab ini ya, ada 5. Yang pertama salat Id, al-Idani wal kusufani wal istisqa. Ya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, salat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Kemudian wal istisqa'u, dan salat minta hujan. Ya. Jadi kan kemarin sempat kemarau panjang. Ya, ada beberapa tempat yang melakukan salat istisqa. Dan itu termasuk dalam sunnah muakkadah. Was sunanut tabi'atu lil faraidi sab'a asyrata rak'atan. Dan kemudian salat sunnah yang mengikuti lil faraid, yang mengikuti salat-salat fardu atau rawatib itu ada 15 rakaat ya. Ada 17 rakaat, sab'a asyrata rakaatan, ada 17, maaf. Jadi salat-salat
rawatib ya, yang sholat fardu 5 waktu, kemudian sholat yang diikuti ya. Jadi yang mengikuti sholat fardu ada 17 rakaat. Raka'atul fajri wa arba'un qabla dhuhri wa raka'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-'asri wa raka'atani ba'da al-maghribi wa thalathun ba'da al-isya'i yutiru bi wahidatin minhun. Yang pertama sholat sunnah fajar yang tadi kita sudah lakukan qabliyah subuh ya. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Dan wa arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur ya, kalau mampu 4 rakaat bagus. Wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'un qabla al-'asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa salasun ba'dal isya'i yutiru bi wahidatin minhun, dan 3 rakaat setelah sholat isya ya. Jadi 2 rakaat ba'diyah isya, kemudian ditutup dengan sholat witir bi wahidatin minhun. Jadi sholat witirnya 1 rakaat alal aqal ya, minimal. Kalau lagi males-malesnya, kalau malam mampu melaksanakan sholat witir sebelum tidur, dilakukan setelah sholat ba'diyah isya ya, kalau mampu ya. Jadi kalau mampu itu minimal banget 1 rakaat. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau 1 rakaat itu pelit ya, lebih baik kita melaksanakan 3 rakaat ya. Jadi kalau kita mampu lagi, lebih afdal 3 rakaat. As-shalawatul mas'unah ya. Zakar al-musannif Abu Syuja' as-shalawatul lati tusannu jama'ah fiha wa hiya shalatul Idul Fitri wa shalatul Idul Adha wa shalatul khusuf wa shalatul khusuf wa shalatul istisqa wa kulluha sunnatun muakkadatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sawfa yati tafsiruha fima ba'da. Jadi disebutkan oleh pengarang kitab ini Abu Syuja' bahwasanya sholat-sholat yang disunnahkan dengan cara jamaah ya, termasuk sunnah muakkad, yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari, kemudian sholat istisqa ya. Jadi disunnahkan secara berjamaah ya. As-sunanul muakkadatur ratibah qabla al-fara'id wa ba'daha ya afdhalus sholat ba'da sholatil fardhi wa adaduha 10 rakaat. Kemudian sunnah muakkad ya, ar-ratibah qabla al-fara'id ya. Jadi sunnah muakkad yang diikuti sebelum sholat fardu ataupun setelahnya, hiya afdhalus sholat, dia adalah sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu ya. Dan jumlahnya ada 10 rakaat, ada 10 rakaat. Jadi kalau yang muakkad ya, sunnah muakkadnya itu 10 rakaat ya. Kalau tadi 17 rakaat secara keseluruhan ya. Sedangkan yang sunnah muakkad, dan ini termasuk yang Rasulullah jarang sekali tinggalkan ya. Jadi jarang sekali ditinggalkan, ini 10 rakaat. Yang pertama adalah raka'atani qabla subhi wa laisa ba'daha sunnah wa hatani raka'atan tusamma al-fajr. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh ya. Karena apa? 2 rakaat sebelum subuh adalah kalau kita melaksanakannya lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Berarti sekaya apapun kita, kalau kita rutin melaksanakan sholat qobliyah subuh, maka kita sudah mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Makanya kalau bisa diistiqomahkan bagus. Ini salah satu yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan, karena apa? Termasuk sunnah muakkad. Wa raka'atani qabla dhuhri wa raka'atani ba'da ya. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Yang muakkad 2 rakaat sebelum sama 2 rakaat setelahnya. Kalaupun mau melaksanakan 4 rakaat ya silakan ya. Jadi kalau mampu qobliyahnya 4 rakaat boleh ya.
Tetapi yang muakkadnya 2 rakaat sebelum zuhur sama 2 rakaat setelah zuhur. Rakaatan ba'dal maghrib, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Ya, kalau qobliyah maghrib berarti termasuk ghairu muakkad. Ya, jadi kalau 2 rakaat jadi termasuk yang muakkad, berarti 2 rakaat sebelum maghrib. Berarti asar tidak termasuk yang sunnah muakkad. Ya, jadi sholat qobliyah asar bukan sunnah muakkad. Tetapi kalau mau ngelakuin ya bagus. Ya, yang mau melakukan juga mendapatkan keutamaan. Karena ini salah satu sunnah muakkad yang diperkuat oleh Rasulullah dan Rasulullah jarang meninggalkannya. Wa raka'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Berarti kalau sebelum isya termasuk yang sunnah ghairu muakkad. Jadi kalau bisa kita mampu 10 rakaat yang sunnah muakkad ini kita laksanakan. Ya, jadi kalau kita mampu, ya, terutama kalau kita subuh, ya qobliyah subuh kita laksanakan. An Abdillah bin Syaqiq qala sa'atu Aisyah suilat Aisyah an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla dhuhur rak'atain wa ba'daha rak'atain wa ba'da maghrib rak'atain wa ba'da isya rak'atain wa qabla al-fajr itsnatain. Jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dia salat zuhur, ya, qabliyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat juga, dan kemudian sholat ba'diyah isya 2 rakaat, dan kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Rawahu Tirmizi wa qala hasan sahih. Nah, jadi ini hadisnya. Jadi 10 rakaat kalau kita lakukan ini salah satu yang mana mendapatkan keutamaan. Ya, jadi sholat afdhalus sholat ba'dal faraid. Ya, utama-utamanya sholat setelah sholat fardu yaitu sholat sunnah rawatib. Ya, jadi sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah. Fa'idah ar-rakatani aw al-arba' qabla al-asri sunnah ghairu muakkada wa rakatani qabla al-maghrib wa qabla al-isya sunnah ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar itu termasuk yang tidak muakkadah, ya, ghairu muakkadah tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib juga sama, dan 2 rakaat sebelum isya juga ghairu muakkadah. Dzakara musannif huna as-sunan rawatib muakkadah wa ghairuha. Salatu arba'un raka'atan qabla dhuhur minha raka'atani muakkadatan wa raka'atani ghairu muakkadatan. Wa salatun arba'un raka'at ba'da dhuhur minha raka'atan muakkadatan wa raka'atan ghairu muakkadatan. Wa daliluha ma rawahu Tirmizi man hafadha ala arba' raka'atin qabla dhuhur wa arba'un ba'daha harramuhullahu ala niran. Jadi dalilnya barang siapa yang menjaga, ya, salat sunnah qobliyah atau ba'diyah, ya, maka ya dia akan diharamkan, ya, dia diharamkan jasadnya atas api neraka. Ya, makanya ketika ibadah wajib fardu kita mungkin kurang sempurna, maka kita sempurnakan dengan sholat sunnah. Ya, jadi ini salah satu yang namanya manusia. Ya, terkadang sholatnya itu lagi khusyuk banget. Kalau lagi kagak, pikirannya bisa macam-macam. Apalagi kalau lagi musim hujan, ya, kepikirannya lagi di jalan, oh jas hujan kagak misalnya. Ya, kalau lagi mikir jemuran udah diangkat belum, misalnya jemurannya di luar apa di atas, kagak ada penutup kanopinya. Nah, jadi terkadang namanya manusia pikirannya banyak, ibadahnya juga macam-macam. Ya, sekelas Imam Ghazali aja pada waktu itu ketika dia mengimami sholatnya, ya, salah satu ulama besar, ya, Imam Ghazali pada waktu itu adiknya ngikut jamaah. Adiknya ahli hikmah. Ketika itu Imam Ghazali, ya, menjadi seorang imam dan adiknya menjadi makmum, dan dia termasuk, ya,
ahli zikir, ahli hikmah, dan Allah berikan kasyaf. Ya, terkadang bisa melihat seseorang ini apakah dia kata muridnya baik atau tidak. Singkat cerita, ketika Imam Ghazali lagi ngimamin, ya, di atas kepalanya Imam Ghazali itu darah semua. Ya, sama adiknya dilihat. Ya, adiknya karena apa? Dia Allah berikan kasyaf, Allah berikan keutamaan. Karena termasuk yang dekat dengan Allah, akhirnya Allah berikan juga karomah. Ya, jadi di atas kepalanya darah semua. Ya, itu sekelas Imam Ghazali. Kemudian setelah selesai ditanya sama adiknya, nanti tadi sholat kok di atas kepalanya darah semua. Ternyata apa yang dipikirkan sama Imam Ghazali, dia lagi mikirin tentang fikih bab haid. Ya, lagi mikirin fikih bab haid, tetapi adiknya tahu gambarannya di atas kepalanya darah semua. Ya, apalagi kita kalau sholat pikirannya banyak, ya bisa jadi kalau orang yang bisa melihat seperti itu, mempunyai karomah seperti itu, ya macam-macam di otak kita. Ya, jadi sekelas Imam Ghazali ketahuan sama adiknya, tetapi lagi mikirin ilmu, ya bukan mikirin kemaksiatan, bukan mikirin dunia, tetapi lagi mikirin tentang fikih bab haid. Ya, ini salah satu ulama, ya ulama yang untuk satu ahli fikih, alim juga, yang satunya lagi ahli hikmah, ya yang Allah berikan keutamaan dia bisa melihat, ya seseorang ini seperti apa. Ya, sedang mikirin apakah dia tentang kebaikan ataupun keburukan. Itu salah satu. Ya, sedikit intermezzo. Jadi tadi, ya barang siapa yang bisa menjaga sholatnya, ya sholat sunnah, terutama sunnah muakkad, ya maka Allah akan jauhkan dari api neraka, akan haramkan dari api neraka. Wa dalilu rakaat arba'ah qabla al-'asr ghairu muakkadah. Kemudian dalil 4 rakaat sebelum asar itu adalah termasuk ghairu muakkadah. Ya. Jadi rahimahullah, imra'an shalla qabla al-'asri arba'an rawahu Tirmizi wa dalil rakaat qabla al-maghrib wal isya baina kullu adzanain salatun baina kullu adzanain salatun tsumma qala fi ta'lita liman syaa. Ya. Jadi ada dalilnya memperkuat bahwasanya antara dua adzan, antara adzan maksudnya antara adzan dan iqamah, ya itu ada sholat. Ya, maka ini termasuk dalil yang sunnah ghairu muakkad. Berarti antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Baina adzanain sholatun tsumma qala fi tsalitsah liman syaa, sampai 3 kali jika mampu. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya antara dua adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah berarti ada sholat sunnahnya. Ya, ketika kita melaksanakan qabla asar misalnya kan, qabla asar itu termasuk yang ghairu muakkad. Kita mau melakukan boleh sambil nunggu imam misalnya dalam di masjidnya masjid pasar, masjidnya masjid kantor, yang mana kita masih nunggu jamaah yang lain atau masih nunggu imam, maka daripada kita melakukan hal yang tidak baik, misalnya maksudnya bisa mendapatkan faidah yang lebih utama, kita sholat aja qabla asar, atau mau ditambah zikir sambil nunggu juga lebih utama lagi. Kemudian tambih qala qaulul musannif wa ta'ala ba'da isya yutiru bi wahidatin minhunna raka'atan sunnatul isya wa raka'atun hiya aqallu witr. Kemudian qaul musannif bahwasanya 3 rakaat setelah isya itu maksudnya adalah 2 rakaat setelah sholat isya, kemudian 1 rakaatnya witir. Ya. Jadi ya sesekali kita rutinkan sholat ba'diyah isya, kemudian kita tambah witir. Kalau saya pribadi, saya usahakan witir saya sebelum tidur. Ya, jadi sebelum tidur ba'diyah isya 2 rakaat, tambah lagi witir 3 rakaat. Ya, kalau lagi malas-malasnya kita usahakan serakaat. Fa'idah tuqra'u salatun nafilah ba'da ibtida' bi iqamatis shalah li hadits Abi Hurairah
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Ya. Kemudian makruh salat sunnah ya ba'dal ibtida bi iqamatis shalah. Ya, ini makruh ketika kita melaksanakan salat sunnah fajar misalnya. Terus tiba-tiba datangnya telat. Ya, di sini sudah iqamah. Ya, apakah kita salat sunnah fajar atau langsung ikut imam aja? Ya, makanya kalau kita ngelakuin misalnya kita sholat dulu ya sedangkan sudah iqamah itu makruh. Ya, bahkan ketika misalnya sudah dari pertengahan nggak apa-apa, lanjut aja. Tetapi kalau misalnya baru Allahu Akbar baru baca Fatihah sedangkan sudah takbir imamnya, ya imamnya sudah takbir, ya udah lebih baik sholat sunnahnya kita batalkan. Ya, seandainya imamnya lama ya boleh-boleh saja kita lanjutkan. Tapi kalau imamnya misalnya suratnya yang dibaca sholat maghribnya cepat, lebih baik kita batalkan, kita lebih utama lagi sholat fardu. Fala sholatan illal maktubah, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Maksudnya lebih utamanya sholat fardu daripada sholat sunnah kalau qobliyah. Ya, jadi maksudnya di situ. Idza uqimatis shalah fala sholatan illal maktubah. Jadi makruh ketika kita sholat sunnah sudah dikumandangkannya iqamah. Ya, kalau sudah iqamah ya udah stop. Ya. Kemudian tanbih dakhulu waktu salat rawatib bidukhuli waktu salat wa nufud bi fawati waktu fardh. La tasih salatun nafilah rawatibah ba'diyah karakatain ba'da dhuhur qabla salat dhuhur litaqaddumiha ala waqtiha. Tidak sah salat sunnah rawatib ba'diyah dilakukannya itu lebih dulu sebelum waktunya. Sholat sunnah ba'diyah dilakukannya sebelum melaksanakan sholat zuhur. Ya kagak boleh, walaupun sudah masuk waktu zuhur kita dahuluin nggak boleh. Jadi itu sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Yang mana dalam sholat sunnah itu ada yang datu waktin, ada datu sabab. Jadi melakukan sholat sunnah karena terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan sebab. Kalau yang terikat dengan waktu misalnya sholat sunnah fajar, ya, kemudian sholat sunnah qobliyah, ya, itu terikat waktu. Kalau yang sebab, misalnya sebab adanya gerhana matahari, sholat sunnah, ya, jadi kaitannya karena sebabnya waktu ataupun karena kaitannya adanya sebab gerhana bulan, kaitannya sebab juga kita minta hujan. Salat sunnah karena ada sebab, ya karena ada sebab kita minta pengen turunnya hujan. Nah, jadi itu adalah pembagian dari salat sunnah. Kemudian an-nawafilul muakkadatu qala musannif wa salasun nawafila muakkadatun salatul laili wa salatul duha wa salatul tarawih. Kemudian berkata pengarang kitab ada 3 sholat nawafil yang muakkad. Ya. Kalau tadi kaitannya tentang dibarengi dengan sholat fardu ataupun sholat sunnah muakkad yang berjamaah. Kalau ini sholat sunnah muakkad yang mana lebih cenderung terkadang kita melakukan sendiri. Ya. Pertama sholatul lail wa sholatul duha wa sholatul tarawih. Walaupun tarawih juga boleh berjamaah, ya, jadi boleh berjamaah, boleh sendiri. Tetapi kan kalau lazimnya sebagai untuk memotivasi kita semangat tarawih jamaah. Kemudian an-nawafilu hiya sholatus sunan wal muakkadatu ay allati hafadhur rasul ala adaiha. Ya, jadi sholat sunnah ini termasuk sunnah muakkad yang mana Rasulullah menjaga, ya, menjaga sholat ini enggak ditinggalkan. Yang pertama sholatul lail, sholat malam. Wa yaqti waqtu ba'da sholatul isya ila adan sholat subuh ya afdal sholat ba'da shalawatil mafruḍah war rawatib. Liqaulihi afdalus sholat ba'dal fariḍah sholatul lail. Rawal khamsah indal Bukhari. Jadi sholat yang pertama adalah sholat malam. Ya, batasan sholat malam kapan sih? Ya, jadi batasan sholat malam itu
dari mulai sekitar ba'da isya ke atas. Ataupun ketika kita baginya setelah ba'da isya, sepertiga pertama misalnya dari jam 9 sampai jam 11-an, kemudian sepertiga keduanya misalnya sekitar jam 11 sampai jam 2, sepertiga ketiganya sekitar jam 2 lewatan ke jam 3-an, tergantung subuh atau isyanya jam berapa. Kalau sekarang subuhnya kan jam 4 lewat 26, sudah mendekati setengah 5, ya, maka subuhnya semakin mundur, ya. Jadi kalau semakin mundur maka juga sepertiga malam akhir, sepertiga malam awal, tengah atau akhir. Memang lebih utamanya kalau kita melaksanakan ibadah sholat malam di sepertiga malam akhir, ya. Walaupun boleh kita melaksanakan jam 12, jam 1, ya boleh saja setelah tidur, ya. Jadi utamanya ketika kita sholat malam, terutama kalau mau melaksanakan sholat tahajud setelah tidur, ya. Jadi menurut mazhabnya Imam Syafi'i kita diutamakan tidur, walaupun tidurnya cuma beberapa detik kita ketiduran, itu sudah termasuk tidur. Lagi misalnya lagi duduk ngantuk banget ketiduran, nah itu termasuk tidur, ya. Jadi misalnya kalau kita udah dapat malamnya mau sholat tahajud, walaupun ada pendapat ulama yang lainnya sholat tahajud boleh juga nggak tidur, ya, tetapi tetap kita melakukan lebih utamanya tidur, ya. Jadi afdolnya sholat setelah sholat fardu yaitu sholat malam, ya. Nabi hampir sudah tidak pernah meninggalkan sholat malam, karena hampir diwajibkan juga sholat malam. Seandainya tidak membebani umat saya, maka sholat malam itu hampir diwajibkan, terutama sholat tahajud, ya. Kita tambahin sholat hajat, tambahin sholat istikharah, kita tutup dengan sholat witir, ya boleh-boleh aja. Nah, jadi kalau kita biasain, kalau kita di sekarang ini sudah masuk bulan Rajab, ya. Jadi bulan Rajab ini sudah mau masuk ke bulan Ramadan tanpa terasa, maka kita tambahin ibadah kita, ya. Ulama-ulama dahulu ketika sebelum masuknya bulan Ramadan ditingkatkan ibadahnya biar Ramadan gak kaget. Kebanyakan dari kita Ramadan baru semangat, tetapi nanti tanggal 10 ke atas kendor lagi, ya. Karena apa? Kagak dipanasin dulu mesinnya, ya. Kagak dilakukan ibadah rutin ditambah lagi ketika di bulan Rajab sama Sya'ban. Kalau kita mau nambah lebih bagus lagi, ya seperti itu. Bahkan ulama-ulama dahulu 6 bulan sebelumnya sudah menyiapkan untuk kegiatan bulan Ramadan, ya. Jadi saking mempersiapkan datangnya bulan yang paling mulia, maka dia melakukan ibadah untuk datangnya bulan Ramadan itu dari mulai Rajab sama Sya'ban ditingkatin, ya. Jadi dalam 1 bulan sholat malamnya kalau kita mampunya sekali, ya udah sekali. Tambahin lagi nanti 2 minggu sekali, sebulan 2 kali, kalau kuat lagi seminggu sekali, kalau kuat lagi seminggu 3 kali, ya. Karena apa? Sholat malam itu, terutama sholat tahajud itu memiliki keutamaan yang begitu besar, ya. Jadi keutamaan yang begitu besar tentunya, ketika kita melaksanakan sholat tahajud ini, yang saya sering alami itu mendapatkan kemudahan-kemudahan, ya, ketika di pagi harinya, ya. Walaupun misalnya masalah lagi banyak-banyaknya, urusan lagi susah-susahnya, tetapi ketika kita melaksanakan sholat malam, pagi hari itu kerasa tenang sama enteng, ya. Tentunya nggak jadi beban atau pikiran yang begitu berat, karena malamnya sudah minta bekengan pusat, atau istilahnya minta doa sama Allah, minta dukungan, minta solusi, sehingga di pagi hari kita itu mendapatkan kemudahan-kemudahan, ya. Itu salah satu keutamaan sholat malam. Wa hukmuha sunnatun muakkadatun wa idza ghafila anha aw saha aw nama qadaha idza asbaha wa tusalla matna. Jadi hukumnya sunnah muakkad
Jadi di sini ketika dia mungkin ya lalai ataupun lupa atau tertidur. Jadi kalau sholat sunnah